Assalamualaikum. Video kali ini kita akan coba melihat dapur fungsional yang simpel terus perawatannya gampang. Ayo kita lihat sekarang. Nah, ini pantry. Sebelum masuk ke dapur ini ada pantry. Nah, ini coba kita lihat di dalam dapur yang fungsional ini ya. Jadi gini Pak, pembuatan dapur itu banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah tata udara. Itu paling perlu. Tata udara itu biar dia nggak pengap. Kalau kita masak pengap tuh pasti nggak enak banget. Kita gimana nih buat tata udara yang baik kalau di dapur sini ya, dapur fungsional ini. Jadi satu itu ada namanya exhaust hood. Nah ini ada exhaust hood. Ukurannya memang ini industri banget karena saya sendiri sukanya masak. Jadi sekeluarganya semuanya suka masak semua. Jadi kita buatnya agak profesional. Jadi hood ini panjang lah ke sana itu 2 meter. Nah ke sini itu 80 cm. Dibuangnya kemana? Di situ nanti ada ducting di situ namanya. Ducting itu cerobong asap. Jadi dia disedot, dibuang titik tertentu yang kita mau. Nah, filternya juga beda dia. Filternya itu memang kita buat profesional banget di sini. Terus ductingnya pun ukurannya itu 40 cm kali 40 cm. Kalau kita pakai yang 6 in, 4 in, kalau menurut saya belum cukup. Makanya kita sekalian buat itu yang sekalian yang profesional. Karena memang benar-benar hobi masak. Terus kalau kita masak, biasanya kan ada udara kebuang ke atas. Itu biasa di sini bisa kejebak juga di luar yang exhaust ini. Nah, itu saya kasih lagi satu exhaust itu untuk ngebalance di atas itu. Nah, itu juga pakai ducting, tapi ductingnya kecil. Nah, itu kita sebutnya yang fan itu industrial fan. Jadi yang di sini saya pasangnya 2. Yang di sini yang fan itu saya pasang 2. Jadi dalam dapur ini ada 3 fan, kipas untuk sedot. Yang di sini 2, yang di sana 1. Yang di sini 2. Kalau masaknya dikit, misalnya kita masak mie instan atau apa, dia cukup nyalain 1. Tapi kalau udah menggoreng, semua yang berminyak, apalagi numis, kita bakar terasi, itu 2 fan tuh nyala. Jadi benar-benar di sini kita harapkan nggak ada bau sama sekali. Nah problemnya biasanya rumah-rumah itu tata udaranya nggak bagus, akhirnya kita masak sampai satu rumah itu bau. Semakin kita jadi stres, semakin banyak tamu, rumah kita semakin bau karena banyak yang dimasak. Jadi satu tata udara. Kedua itu cahaya. Kebetulan ini saya nggak bangunnya nggak semuanya dimentokin, jadi harus ada semua bisa operasional keliling. Mungkin jendela bisa dilihat. Jadi udara itu cahaya itu luar biasa. Jadi dari semua sisi bisa masuk. Nah ini untuk ini pemilihan keramik dan bahan material. Ini dapur ini kita bangunnya sebenarnya nggak terlalu mahal. Yang mahalnya mah yang exhaust ini sebenarnya, yang ducting plus hood ini. Yang ini kita buat sendiri ini. Ini dari besi, kebetulan si Afgan ya, timnya Batuscape itu bisa ngelas. Jadi kalau ngelas sendiri pakai hollow, terus kita cat aja. Kalau dilihat ini nggak terlalu rapi, bukan yang pabrikan gitu. Terus kita las ini, terus kita tempel sendiri ini. Kita beli cuttingan granit yang ukuran 60 kali panjang tuh granitnya biasanya murah. Kenapa pakai granit? Nggak pakai marmer. Kalau marmer itu biasanya dia bisa korosi. Kalau granit ini jauh lebih kuat karena lebih padat dia. Tapi cari granit yang nggak ngompol istilahnya. Kalau granit ada beberapa jenis granit itu kalau ketetesan sesuatu, dia hampir kayak marmer, dia akan masuk ke dalam terus kita lihatnya nggak enak. Saya pilihnya granit yang paling murah. Ini granit asli loh, bukan granit tile ya. Ini benar-benar batu granit. Cutting kan 60. Jadi 60 cm kali panjang. Makanya ini 60 kan. Semua 60, ini 60 semua. Perawatannya gampang dan elegan. Terus di sini semua saya pakai rangka siku. Jadi si Afgan itu yang ngelas. Cuman kita tempel ini saya pesen lagi sendiri dia. Dia berdiri sendiri. Ya kayak gini berdiri sendiri. Jadi beda dia, yang kalau kita beli kitchen set sendiri kan biasanya kan udah jadi semua, kayak ini nih kita pesan.
Nah ini mau nggak mau dia harus satu set, biasanya rapi banget. Tapi kalau ini enggak ini. Ini saya sebutnya kalau di bahasa dapurnya itu ini oversave biasanya. Oversave kalau kita beli yang stainless kan cukup mahal. Terus di sini yang buat lantai saya sengaja beli pemilihannya yang warna agak gelap biar satu set, jadi satu nada biar kelihatannya jauh lebih luas kelihatannya. Jadi top cover meja ini sama lantai itu hampir sama biar kesannya nggak terlalu banyak warna. Terus dinding pilihnya full putih, jadi dapur kita tuh terang sekali. Terang sekali. Untuk ngebalance apa terlalu terang ya sih warna gelap ini, meja, cover meja plus sama lantai ini, jadi untuk ngebalance nya. Nah sekarang kita masuk ukuran. Nah ukuran itu sangat mempengaruhi si kita bekerja di dapur. Itu mau dia lebarnya, terutama lebar ya kayak gini ya, terutama lebar dan tingginya. Banyak yang desain dapur karena belum pengalaman jadinya ketinggian, nggak enak kerja atau kependekan. Nah dapur yang kita buat di sini itu semua dapur ukuran meja, ada ini sebelah sana. Terus yang ini walking table ya utama kita sebut. Terus yang ini di samping kompor itu tingginya 82. Biasanya orang bule itu orang Eropa, mereka itu seperti yang ada toko Eropa yang di sini, itu mereka 90 rata-rata, sampai 95 malah. Maka kadang-kadang mereka salah beli, akhirnya ketinggian segini, akhirnya pakai dingklik. Nah, pakai dingklik dapur tuh nggak boleh bahaya. Dapur itu benar-benar harus posisinya benar, itu baru nyaman dan tidak membahayakan. Karena di sini kan ada minyak panas, ada pisau, terus ada air panas, itu bahaya. Makanya harus pemilihannya harus benar. Nah, ini 82 sampai 85 biasanya untuk orang Indonesia, orang Asia lah. Itu baru nyaman kerja. Kalau meja makan kan biasanya orang sekitar 75 tingginya, tapi dia lebih tinggi. Terus untuk kompor, itu saya buatnya 60 cm dari sini ke sini. Tujuannya Pak 60 cm. Kalau standar internasional itu kalau buat kayak kuali rank segala macam itu 65 cm. Jadi kita orang Asia ini kalau kita pakai misalnya pen begini, nah itu pas kita bekerja. Tapi kalau dia ikut 85 cm begini, itu membahayakan. Jadi kenyamanan kerja sebenarnya dan untuk safety juga ini. Jadi saya pakainya 60 cm dari sini ke sini. Kenapa nggak 65? Kalau 65 ya masih ada toleransi. Kenapa toleransi? Karena ini pakai kompornya kompor tanam. Tapi kalau kita pakai kompor yang nangkring ya, saya nggak tahu tuh namanya, portable mungkin disebut ya, segini. Kalau segini kita tambahkan tambah tinggi. Jadi kalau yang kita sudah 65 kompor portable, terus penggorengan itu udah cukup tinggi. Apalagi yang di sini yang tinggi 82 cm ini, kita di sini ada kompor portable segini, tambah penggorengan, jatuhnya mungkin segini. Itu menurut saya ketinggian dan sangat membahayakan kalau di dunia masak tuh nggak boleh sebenarnya. Nah itu salah satu ukuran ini. Terus untuk hemat biaya, kita beli potongan cuttingan 60 ya cukup segini. Jadi 60. Kalau kita beli yang lembaran yang misal 80 cm ya, ini kan 60 tadi, 80 itu mahalnya luar biasa. Si granit tadi. Jadi bagaimana kita bisa berhemat? Ya tadi yang kita buat ini ngelas sendiri. Terus atasnya sebenarnya ini pakai triplek, cuman dicat pun cat biasa. Yang penting nggak gampang rontok. Terus di atas ini, yang di atas walking table kita sebutnya ya, itu biasanya yang untuk rak ini standarnya itu 30 cm. Mungkin kalau di dapur-dapur profesional pernah lihat di tengah-tengah gitu. Nah itu biasa 30 cm. Nah tingginya itu kita sesuaikan aja, ini sesuaikan. Jadi cukuplah segini. Terus ada rak satu lagi. Tapi pemilihannya karena di sini kita sekalian jadi gudang, makanya ini ada keluar masuk biar hemat tempat. Nah contohnya kayak gini kan. Nah itu untuk ukuran-ukuran. Terus yang untuk wall shape itu kalau ini kita sebutnya wall shape ya biasanya ya, rak dinding.
itu biasa maksimumnya itu orang 35 cm maksimum. Tapi ini kita sesuaikan dengan space. Ini mungkin sekitar 25 cm atau 30 cm. Sesuaikan dengan space. Nah, ini sama. Sudut-sudutnya sayang. Granit-granit sisa kita coakin, dimasukin. Jadi buat sekalian buat gudang, simpan. Kenapa di daerah sini seputaran ini nggak ada rak ya, rak-rak yang biasanya kan orang banyak kitchen set. Di dunia masak tuh sebenarnya itu agak sulit sebenarnya. Kenapa agak sulit? Karena kita masak, ini kebetulan nih hobi masak, kecuali kayak apartemen ya, buat kayak pantry kecil. Itu lemaknya luar biasa, capek kita bersihinnya. Makanya di sini kita kosongkan, semua ada rak pun terbuka. Nah, kalau di bawah boleh di bawah, karena di bawah itu jauh lebih mudah dibersihkan. Karena namanya gas itu lemak-lemak itu kalau kita masak itu pasti naik ke atas. Nah, dia naik ke atas itu, misalnya di sini ada rak, pasti lengket nantinya. Terus, nah ini naiknya agak tinggi. Ini standar internasional itu minimal ini 15 cm. Kenapa 15 cm? Itu dari hygiene sama sanitasi memang ketentuan begitu. Itu biar kita kerjanya gampang. Terus untuk sanitasi juga gampang di bawah itu, kalau ngepel atau apa itu gampang. Tapi karena di sini kita kerja sendiri, akhirnya kita naikin aja. Nah, contohnya valet-valet yang di supermarket, yang apa, semua kan 15 cm minimal. Jadi itu udah standar internasional. Nah, itu makanya kita naikin ini. Untuk ukuran kelihatannya sudah cukup ya. Kalau tinggi ini ya tergantung kita punya space berapa gitu. Nah, kalau misalnya kita space-nya kecil ya kita bisa sampai di sini. Kalau dapur itu 80 cm udah cukup untuk space ini. Jadi orang kerja gini, jadi 80 cm udah cukup. Tapi ini karena space-nya agak besar, kita mundurin. Nah, berikutnya kita sistem pergudangan. Nah, sebenarnya dapur sekecil apapun tuh harus ada gudang. Nah, gudangnya di mana kita? Nah, kalau untuk makanan beku di sini, terus di kulkas. Terus ada yang di sini nih, ada mie instan apa, biasa kita taruhnya kayak gini kan, pergudangan. Nah, ini biasanya ukurannya 30 cm. Nah, panjang terserah, tingginya ya sekitar 1 meter sampai 1,20 lah biasanya. Nah, masangnya kurang lebih ya sekitar 1,4 meter lah ini. Jadi kita masih bisa kerja. Nah, terus di sini kita buat ada space dikit, kita buat rak bumbu yang jarang-jarang dipakai. Ini rak bumbu nih, ada lien perin, ada ini macam-macam, nggak tahu nih, punya istri saya sama punya anak saya. Terus kalau yang sering-sering dipakai pasti di sini, garam, lada, ketumbar, ini kita jadiin satu begini. Nah, yang sering, terus yang minyak ya di sini yang kita rutin. Kenapa kita buatnya sedekat mungkin dengan kompor? Karena masak itu seperti komputer. Jadi pada saat kita masuk minyak, masuk misal telur, kita mau kecap dia harus gini. Kalau kita lari ke sana ini bisa gosong. Tapi kalau udah main di atas api begini, itu benar-benar harus semua bumbu harus dekat, kita harus feelingnya harus pas dan lain-lain. Nah, ini nih peralatan istri saya ini. Dia sekarang ini hobi foto-foto, jadi hampir tiap hari itu ada masakan, terus ditatakin di foto, terus minuman di foto. Dia hobinya foto. Jadi ini peralatan istri ini. Ini semua ini peralatannya. Terus yang karena hobi masak, kita timbangan pun standby yang profesional. Nah, dia selalu di sini timbangan ini. Karena kita mau nimbang apa ya, dari gudangnya deket sini langsung ditimbang, jadi lebih gampang lah operasionalnya. Nah, ini ada sistem sanitasi. Dapur itu perlu banget sanitasi sama dia harus hygiene, dia harus sanitasi. Biasanya kalau fasilitasnya nggak cukup, kita itu bingung kadang-kadang. Mau cuci kulkas nggak ada pembuangan, cuci kulkas cari airnya dari keran susah, akhirnya kita males gitu kan. Nah, di sini kita buat ada lubang ya. Ini lubang, ini grill, kita potongin dari granit juga. Di sana ada langsung buang. Jadi kita minimal tiap hari kan harus repel, harus bersihkan. Tapi minimal itu 1 minggu itu bisa 2 sampai 3 kali kita siram, kita sikat.
pakai deterjen biasa. Jadi prinsipnya ya dapur tuh kalau bisa buat tidur gitu loh. Lantainya tuh bisa buat tidur. Pinginnya seperti itu. Tapi di sini kita buat fasilitas kayak gitu bisa. Nah, di sini ada satu, di sini kan terbatas. Ada batasannya ini. Di balik ini juga ada. Kenapa saya pasang dua di sini? Karena ada batasnya ini. Si walking table ini yang di bawahnya gudang. Nah, kalau misalnya kita butuh di sini bersihin, kita nggak perlu tarik air kemana-mana, buangnya gampang banget buangnya. Prinsipnya harus operasional gampang dapur itu. Nah, ini untuk hygiene sama sanitasi gini. Terus untuk nyuci gimana? Nah, banyak sekali kan kadang-kadang kita habis nyuci mau naruh aja bingung di mana. Ini sederhana, ini semua terbuka. Terbuka. Ini juga pakai bukan pakai stainless ini. Yang ini stainless. Yang ini nih malah pakai hollow biasa. Terus yang gantungan-gantungan ini beli di toko bangunan yang kalau nggak salah sekiloan 30.000 ya. Terus tekukin sendiri kita gantung kayak gini kan. Nah, ini kan. Nah, kalau kita habis nyuci cuman kita gantung begini. Nah, dia kan tiris di bawah ini. Nah, kalau piring gimana? Piring raknya kita habis nyuci. Nah, tinggal taruh di sini. Terus kalau nggak ada gantungan gimana? Biasanya yang kayak gini di atas kita. Jadi ini untuk operasional ya. Ini yang benar-benar fungsional. Jadi nggak ada yang, bukan yang modern ya. Tapi semuanya gampang operasional kayak industri, tapi yang rumah tangga. Ini apa nih? Oh, sayur asem. Berarti baru habis masak sayur asem ini. Nah, tadi kita review lagi ya, jadi mulai dari tata udara itu yang perlu cahaya, terus pergudangan, terus layout plus tinggi-tingginya meja ini. Jadi ukuran tubuh kita masak kerjanya enak, sanitasi, terus untuk operasional sehari-hari. Nah, itu perlu dipikirkan. Jangan lihat dapur ini kan sesuatu yang udahlah namanya dapur, nanti becek apa, itu kita hindari. Belajar dapur itu adalah motor dari rumah kita. Sampai di sini video kali ini. Assalamualaikum. Sampai berjumpa di video berikutnya.